Duduk di belakang. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini dimanapun saat ini Anda berada. Sehat selalu dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa dalam kalender liturgi Gereja Katolik, pekan ke-22. Sabda Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan pada hari ini mengajak kita untuk bersikap rendah hati. Dalam istilah duduk di belakang, sebenarnya itu tentang cara menempatkan diri kita dan cara kita membangun relasi dengan sesama manusia. Menempatkan diri di belakang orang lain adalah tanda bahwa kita memiliki semangat kerendahan hati. Berbeda dengan usaha untuk selalu menempatkan diri di depan orang lain. Itu tanda bahwa kita memiliki ambisi tertentu. Hidup dalam cara seperti ini, semua orang akan dipandang bukan sebagai sahabat, bukan sebagai saudara, tetapi sebagai lawan yang harus dikalahkan atau disingkirkan. Saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengar dalam bacaan pertama hari ini, Kitab Putra Sirak mengatakan, rendahkanlah dirimu. Karena kemalangan tidak akan menyembuhkan orang yang congkak atau sombong hatinya. Kitab Putra Sirak mengajak kita untuk hidup bijaksana dalam arti menempatkan diri di belakang orang lain dan membiarkan orang lain berada di depan kita sebenarnya bukan suatu masalah, atau dalam kata harian kita tidak apa-apa. Tergantung lagi cara mengartikan semua ini. Kadang manusia mendapat perlakuan di depan, tetapi bisa mengartikan bahwa ia dilempar atau dibuang ke belakang. Itu sudah termasuk cara mengartikan sesuatu secara salah di dalam hidup. Oleh karena itu, sebenarnya bacaan pertama membawa suara Tuhan. Jika kita mau supaya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita, tempatkanlah diri kita serendah-rendah mungkin di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam bacaan Injil, Yesus melihat di mana relasi sosial orang-orang di sekitarnya memiliki kecenderungan kuat untuk bergaul hanya dengan orang-orang yang bermartabat, yang dianggap bermartabat, atau bergaul dengan orang-orang yang dianggap suci. Maka ketika ia memasuki rumah seorang Farisi, semua orang mengamat-amati dia, kalau-kalau ia bergaul dengan orang berdosa itu.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu memberikan pencerahan kepada mereka bahwa jika engkau diundang ke suatu pesta, duduklah di belakang. Apa yang dimaksudkan Yesus ini adalah cara kita menempatkan diri dalam relasi sosial. Kita tidak menganggap diri lebih penting dari orang lain dan menganggap orang lain adalah sampah kita, atau menganggap orang lain ada di bawah kita. Jika kita ada dalam mentalitas bahwa kita menganggap orang lain sebagai saingan dan kita mau mengalahkan dia, maka relasi kita tidak akan pernah baik. Hal sepele bisa menjadi hal besar untuk sebuah konflik. Dan cara mengartikan segala sesuatu lebih terarah kepada persaingan. Lebih kepada bagaimana orang ini harus dijatuhkan atau dikalahkan. Maka segala hal yang baik bisa jadi buruk. Saudara-saudariku terkasih, duduklah di belakang. Duduklah di belakang sesama. Tempatkanlah diri kita di belakang dan berilah ruang atau tempat kepada sesama. Itulah cara hidup yang benar dan arif serta bijaksana. Tergantung cara penerimaan orang, entah menerima itu sebagai suatu kebaikan atau sebaliknya. Semoga kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama agar berkat-Nya mengalir dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.